Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Apa kabar anak Ustaz kelas 8 C dan D? Sehat, khair. Ya, nanti kalau sempat ya. Pertanyaan tentang olahraga ya. Iya, nanti tentang pelajaran olahraga nanti kita tanya ya. Oh, antum kemarin mau nanya ya? Oh, disimpan pertanyaan. Masih ingat pertanyaannya kemarin? Masih ya. Nah, kita langsung aja nih ya, karena nanti sebentar kali waktunya nggak terkejar ya. Buku kalau bisa dibuka, buku PDF-nya dibuka ya. Bab 9, pencegahan pergaulan bebas. Coba buka D ya, yang D-nya penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Pergaulan bebas. Halaman di buku PDF-nya 266. Kalau di slide-nya Ustadz ini slide keberapa ini? 276 di slide-nya. D ya. D, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Ustadz baca ya. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah kepada anak tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal yang berdampak negatif, contohnya dengan adanya pergaulan bebas ya. Maksudnya di sini sikap mental yang tidak sehat bisa juga dipengaruhi oleh kedua orang tua. Misalkan seperti ini ya, anak-anak bisa saja di sekolah seusia antum lah ya, SMP atau SMA lah, bisa aja anak tersebut di sekolah itu dia nggak mau belajar, dia bergaul dengan orang-orang yang perokok, dia bergaul dengan orang-orang yang hobi main game di warnet. Itu sebenarnya bukan kemauan mereka, tapi seusia antum ini orang tua juga harus paham bahwa seusia antum ini butuh bimbingan, butuh dirangkul ya, butuh diberi apresiasi apabila berprestasi. Apabila antum berbuat rajin, disiplin, membantu orang tua di rumah, antum harus diapresiasi, diberikan hadiah atau diberikan baju. Nah, antum senang kalau digituin kan? Misalkan antum rajin di rumah, diberikan sesuatu, senang nggak? Senang ya? Senang. Tapi ada sebagian orang tua ya, mudah-mudahan tidak orang tua antum lah, Ustaz doakan ya. Ada sebagian orang tua yang memaksakan kehendaknya anaknya itu selalu dituntut untuk berprestasi ya, kalau tidak juara dimarahi, diomeli, dibentak-bentak gitu kan. Dan juara pun tetap saja diomeli. Nanti sudah juara, orang tua tersebut hanya melihat sisi kekurangan anaknya ya, sisi kekurangan anaknya sudah berprestasi, anaknya sudah rajin sekolah, tapi dilihat saja kekurangannya.
Kenapa di rumah tidak rajin bekerja, hanya belajar aja, tidak mau cuci piring, tidak mau menyapu rumah, seperti itu, selalu mengomel, ya. Jadi anak ini lama-lama frustasi, dia bisa frustasi dan menyebabkan anak-anak ini jadi mencari pergaulan yang membuat dia nyaman, membuat dia senang. Ya, di luar sana kan nggak mungkin dia domel-domeli sama kawan-kawannya kan. Kan kalau kawan-kawannya yang misalkan dia hobi main warnet, hobi merokok, atau hobi balap-balap kereta, nggak mungkin dia dimarah-marahi kawannya. Dia bebas melakukan apapun. Makanya dia mencari pergaulan seperti itu, ya. Nah, di kampung Ustadz, ya, ada seorang siswa SMP gitu. Dia perempuan, seorang perempuan. Dia berprestasi gitu kan. Berprestasi dari SD dia juara. Tapi ketika meranjak mau ke SMP, ya, beranjak mau ke SMP prestasinya menurun. Sampai ke SMA. Dari dulu dia SD itu juara 1, juara 2. Ya. Sampai ke SMP ke SMA prestasinya menurun. Ternyata setelah diselidiki, ya, setelah Ustadz amati, orang tuanya ini hobi berantem di rumah. Hobi berantem artinya apa? Ketika anak ini mau belajar, ya, orang tuanya berantem, pecah piring, lempar piring, ya, sampai ngomel-ngomel dengar tetangga. Kayak mana anak mau belajar seperti itu? Antum kalau lagi belajar orang tua antum, hah? Masuk TV? Gimana? Oh, enggak lah, sampai kampung Ustadz jauh televisi, ya. Lagi siapa yang mau mengadukan? Anaknya enggak mungkin mau mengadukan. Memang tidak ada kekerasan di situ sama anaknya, tapi orang tuanya pun memang hobi marah sama anaknya, sama ibunya, ayahnya kebetulan sifatnya temperamen. Nah, Ustadz mengamati seperti itu kan, tidak jauh dari rumah Ustadz gitu kan. Istilahnya kalau berantem itu hampir tiap hari, ya, sampai terdengar sampai radius berapa meter. Ya, jadi anak ini prestasinya menurun gitu kan. Gimana mau belajar dalam situasi seperti itu? Piring pecah dibanting sama ayahnya seperti itu kan. Sampai terdengar kita, usah sampai dengar gitu kan. Kasihan gitu kan. Ya, nggak bisa, otomatis nggak bisa belajar. Ya, kita aja kalau mau belajar di samping kita ada orang gergaji, ada orang nokok-nokok martil, kayak mana kita mau belajar, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi bantingan piring, bantingan meja udah terbiasa situ terdengar. Lama-lama anak ini mungkin nggak tahan lagi kan, ya prestasinya menurun. Jadi nggak bisa, nggak dapat, ya nggak gila, tapi istilahnya prestasinya menurun jadi ranking 20 ke atas. Ya nggak ada lagi niat belajar. Nah, seperti itu. Jadi berpengaruh sama mental dan mental anak itu kalau kondisi di rumah tidak bagus, ya. Masih banyak lagi cerita lain sampai anak itu ada juga di kampung Ustadz sampai anak itu terjerumus sama pergaulan bebas, seks bebas, istilahnya hamil duluan, ya. Hamil duluan karena dia nyari kasih sayang dari laki-laki di luar. Orang tuanya nggak sayang sama dia gitu kan. Nah, dia nyari kasih sayang sama laki-laki di luar. Nah, makanya antum ya, harus perhatian kalau punya kakak perempuan, adik perempuan, ya. Kalau dia tidak nyaman di rumah, dia akan nyari kenyamanan di luar. Nah, seperti itu. Gitu kan antum kalau di rumah lah, misalkan aja ini misalkan ya, di rumah antum orang tua antum hobi berantem, hobi bertengkar, ngomeli antum, antum pasti pingin keluar rumah aja kan? Ya kan? Nggak enak pun di sini nih, panas sekali kuping, panas sekali kepala ini gitu kan. Tapi kalau di rumah antum nyaman, ya kan, orang tua antum ngomel biasa kalau saya sekali, wajar ya. Tapi kalau seterusan tiap hari kan nggak nyaman kita kan. Nah, seperti itu ya. Harus saling mengerti lah ya, terutama orang tua ini ya. Kemudian yang kedua, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, pelampiasan rasa kecewa, ya. Tadi sikap mental anak itu tidak siap. Lain cerita ya Bang ya, lain cerita kalau mungkin mentalnya udah siap seusia udah kuliah atau SMA kelas 3 lah ya. Jika ada kondisi seperti itu, mungkin anak itu udah ngerti ya, karena udah paham tentang iman ya. Mau orang tuanya sekejam apapun dia tetap kuat. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim orang tuanya membuat berhala ya kan. Sampai dia diusir dari rumah, ya dia tetap kuat. Dia nggak nyari pelampiasan ya. Tergantung iman memang.
Nggak cuma nabi, orang-orang pun ada orang-orang tertentu yang gitu, orang tuanya bahkan pemakai narkoba, ya, pemakai narkoba, orang tuanya anaknya tetap tetap baik, ya, tetap bagus sikapnya, tidak mencari pelampiasan. Ada yang seperti itu jika imannya kuat, ya. Tapi kalau usia SMP seperti antum, ya Ustaz rasa belum kuat ya imannya, ya. Kalau sampai cobaannya seperti itu, misalkan orang tuanya makin narkoba, orang tuanya perampok misalkan gitu, ya, tentu imannya belum kuat, ya. Kemudian penyebab maraknya pergaulan di Indonesia, pergaulan bebas di Indonesia, yaitu pelampiasan rasa kecewa. Yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua. Nah, ini yang tadi, ya, yang bersifat otoriter atau pemarah ataupun terlalu membebaskan, ya. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya, ya. Ya, kalau antum besok mau bertanya, di Ulunuha antum terlalu dikekang nggak, terlalu ditekan nggak? Selama inilah, selama daring. Mau jawab iya, nggak enak ya kan? Ya, dikekang kali nggak? Adalah saat dalam hati, ya kan? Tapi ya cuman bang, kita kan ada dari dinas, ya. Kita terikat sama dinas, ya. Kehadiran antum ini ditanyain nanti absensinya, ya. Kan nggak mungkin antum nggak hadir daring gini, nggak pernah daring misalkan Ustadz buat hadir, dibuat sama wali kelasnya hadir terus, ya. Gimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat, ya kan, wali kelasnya. Ya harus hadir lah seperti ini, atau kasih kabar kalau nggak bisa Zoom. Nah seperti itu, karena kita ikut dinas, ya. Sekolah kita ini kan legal kan, legal artinya ikut sama pemerintah, ya, disetujui oleh pemerintah sekolah kita, jadi harus ikut ke dinas. Nah, kalau sudah ikut ke dinas, kan dinas itu kan dari presiden juga kan, presiden ulil amri kita, ya kita harus ikutlah, harus patuh kan dengan peraturannya, seperti itu, ya. Ini kan sudah disingkat juga waktunya kan, di setengah jam kita jumpa, nggak lama-lama, ya. Ya kalau lama, kalau mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan apa, 5 menit apanya maksudnya? Dari 5 menit. 5 menit masih masih Ustadz menyapa antum, masih pembukaan udah habis waktunya. Iya. Enggak, jangan lah, ya. Nah, antum kan apalagi di negara kita, ya. Di negara kita butuh ijazah kalau mau kerja, ya. Diminta ijazah SMP, SMA, ijazah kuliahnya, ya. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan sebenarnya nggak pakai ijazah pun rezeki, ya, tergantung kita juga, ya, dari Allah. Orang nggak ada ijazahnya SMP, tamat SD pun dikasih rezeki sama Allah, ya. Tapi kan istilahnya sekarang lebih memungkinkan, ya, lebih memungkinkan untuk mengisi rezeki kalau ada ijazah, ya, ya. Jadi kalau udah terjun ke sekolah, ke dinas, ya kita patuhlah sama pemerintah, ya. Meskipun yang menurut antum ada tekanan, sebenarnya enggak, ya, sebenarnya enggak lah. Udah kita minimkan ini setengah jam pelajaran, ya. Kemudian selanjutnya, ya, tadi, ya, ada tekanan dari orang tua, ya. Kemudian adanya peraturan yang terlalu mengikat di masyarakat, ya, menjadikan remaja sangat labil dan dalam mengatur emosi, ya. Ada juga hal-hal negatif dari sekeliling. Hal-hal negatif misalkan bullying, ya. Bullying. Tahu bullying? Dibully. Ya, dibully sama kawan-kawannya. Kalau di sekolah itu sering seperti itu, dibully sama kawan-kawannya, ya, diejek-ejeki, enggak dikawani. Ya, kebetulan anaknya misalkan badannya kecil, diejek-ejeki, ya, bisa jadi frustasi anak itu. Nah, frustasi dia nyari
kenyamanan di luar. Nah seperti itu, bisa jadi anak yang bandel jadinya dia, atau dendam jadinya dia, dendam. Nah dendam, jadi anak yang bandel dia, dendam sama kawan-kawannya, seperti itu ya. Jadi pergaulan bebas yang digelutinya dia. Kemudian yang ketiga, penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia, yang ketiga, kegagalan remaja menyerap norma ya. Kegagalan remaja menyerap norma atau menyerap aturan ya. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi ya. Maksudnya di sini kalau kita kan daerah timur Bang ya, di Indonesia ya, daerah timur yang adat kesopanannya masih dijaga sebenarnya, tapi kita sekarang udah dipengaruhi oleh pengaruh budaya barat atau westernisasi ya. Umat Islam sekarang contohnya perempuan ya, perempuan udah nggak malu berpakaian yang minim seperti orang-orang barat, orang bule ya kan. Main TikTok, antum tahu main TikTok kan? Pernah main TikTok? Jangan main TikTok, nanti jadi banci antum main TikTok nanti. Ya, nah kita lihat udah nggak ada malunya, padahal dia kadang-kadang pakai jilbab, ya kan? Pakai jilbab, tapi goyang TikTok sana kemari seperti kalau orang Barat biasa kayak gitu ya kan? Orang Barat. Kalau kita kan tidak seperti itu ya. Karena orang Barat itu, apalagi orang-orang di luar sana di Eropa, kalau maaf cakapnya orang itu urat malunya sudah putus ya kan? Urat malunya udah putus. Pakai orang mereka kalau berjalan pakai pakaian dalam, maaf cakap ya, pakai pakaian dalam berjalan di pinggir jalan gitu, ya biasa aja orang itu, mana ada kita ketawai di sana. Kalau antum keluar negeri lah, contohnya di Barat sana, di Amerika, di Belanda, ya, mau antum pakai pakaian dalam Bang, keluar rumah, ya biasa aja orang itu, nggak heran. Contohnya ada kemarin itu cerita kenalan Ustadz ya, dia kuliah di Belanda. Mereka buang air kecil di pinggir jalan nggak apa-apa, nggak ditutupi tiang listrik lagi, nggak tutupi apapun. Ya udah kencing di pinggir jalan gitu, nampak. Ya nggak ada ditengok perempuan itu biasa seperti itu. Jadi sama mereka tuh melihat kelamin lawan jenis itu biasa di Belanda. Nah, coba antum di sini di Jalan Karya Jaya coba pipis kayak gitu. Viral antum, ini orang gila ini. Antum diangkut sama ambulan rumah sakit jiwa. Iya. Ini orang gila ini, kok dibiarin gitu kan. Orang di sana bebas gitu Bang, ya. Bahkan maaf cakap mereka itu mau ya udah nggak bisa ceritakan lah pokoknya. Iya, bebas mereka. Orang di luar negeri sana tahu, mereka itu di daerah Eropa, Amerika lah contohnya lah ya. Menikah mereka baru punya anak baru menikah. Punya anak dulu baru menikah itu biasa. Ya, dijalani dulu menikah, udah cocok, punya anak baru menikah. Iya, gitu orang itu. Gak berani mereka menikah, jarang seperti itu. Menikah dulu lah gitu. Kan belum tahu kepribadiannya. Orang itu enggak, jalani dulu 2 tahun 3 tahun, udah menikah punya anak, udah berkeluarga, udah berjima, maaf cakap ya, udah bersetubuh. Oh, cocok aku ini suka sama dia, baru nikah orang itu. Biasa kayak gitu. Ya, jadi maaf cakap seperti hewan ya. Hewan kan nggak pakai akad, nggak ada kambing. Saya terima nikahnya kambing ini, nggak ada ya kan. Ya udah nikah aja, orang itu kawin aja. Di sana kayak gitu, nggak ada bedanya, ya kan. Cuma beda penampilan, kayak hewan ya. Tapi ya di Al-Quran seperti itu diceritakan, ya kan. Di Al-Quran seperti itu diceritakan mereka. Ya, seperti binatang ya. Nah, tapi itulah udah tergerus, kita sudah mulai ikut-ikutan. Tidak tahu malu ya. Kita jangan sampai seperti itu ya. Nanti efeknya itu apalagi seks bebas, efeknya bisa sakit HIV. Antum tahu HIV? Nah, HIV itu tidak ada obatnya sampai sekarang, hanya bisa memulihkan. Kalau udah kena HIV gara-gara seks bebas, ya, kenapa bisa kena HIV? Orang kan gonta-ganti sana sini, ke pelacur sini, ke cewek sini, virus itu banyak tersebar kan? Udah tersebar, kalau udah masuk ke tubuh si korban, penyakit apapun gampang masuk. Penyakit TBC, kanker, ya.
penyakit tumor, semua bisa masuk karena imunnya diserang. Imun kita diserang. Imun itu untuk melawan penyakit. Imun kita diserang, penyakit apapun gampang masuk, susah sembuhnya, ya. Makanya jangan coba-coba. Makanya orang nggak tahu itu masalah HIV. Pikiran HIV itu gampang-gampang aja. Kalau udah kena HIV, kena flu bisa antum 1 bulan kena flu. Karena susah baiknya sembuhnya. Minum obat seumur hidup. Kalau udah kena HIV, minum obat seumur hidup. Bayangkan antum. 1 hari 2 kali antum minum obatnya. Besarnya segini-gini nih, besarnya nih. Nah, segini. Iya, sejempol nih besarnya obatnya. Ya, ada kenalan Nusa kena HIV. Ya nyesel deh sekarang. Seperti itu. Karena ya itulah sepele sama pergaulan bebas. Ya. Enaknya sebentar, sakitnya seumur hidup, ya. Enaknya sebentar, sakitnya seumur hidup. Jauhi seks bebas itu, ya. Kemudian dampak dari pergaulan bebas, ya. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, seorang tua, orang tua, masyarakat dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain seks bebas, ya. Pergaulan bebas itu bukan hanya seks bebas ya Bang, ya. Pergaulan bebas itu berteman dengan para perokok, para pemabuk, berteman dengan para pencuri, itu namanya pergaulan bebas, ya. Berteman di diskotik itu pergaulan bebas, bukan hanya seks bebas, pergaulan bebas, ya. Dampak pergaulan bebas adalah yang pertama seks bebas, ya. Yang kedua ketergantungan obat atau narkoba, ya. Sudah udah rahasia umum sekarang kalau orang bergaul bebas, ya, pergaulannya nggak bener pasti larinya ke narkoba, ya. Karena apa? Narkoba pertama dia akan bandarnya itu menawarkan gratis. Ini coba, hilangkan stresmu pakai ini. Udah gratis, besok pun gratis lah katanya. Nanti setelah udah dicoba, udah kena, kita udah candu, baru bayar. Nah setelah bayar, udahlah habis tabungan, ya kan? Setelah habis tabungan, habis juga harta-harta orang tua, dicuri, diambili. Setelah habis harta orang tua, harta tetangga lah. Harta tetangga, ya kan? Nah, jadilah maling. Nah, itu dia, ya. Yang ketiga, dampak dari pergaulan bebas menurunnya tingkat kesehatan. Orang kalau udah bergaul bebas pasti hobinya begadang. Udah pasti nggak ada orang pergaulan bebas, orang anak baik, ya. Anak yang sifatnya buruk nggak mungkin tidur cepat. Nggak mungkin dia tidur cepat jam 9 malam. Ya, ciri-ciri orang yang nggak pergaulannya nggak baik, tidurnya di atas jam 10 malam atau jam 11 malam. Ya. Enggak baik antum. Pasti antum main game. Jadi ngapain antum tidur malam-malam? Ya, jam berapa antum tidurnya? Ya, jam 11 normal. Normal, masih normal itu jam 11. Tapi jam 11 ke atas, ya. Jam 11 ke atas itu kalau udah ngantuk, manusiawi Bang. Fitrahnya manusia jam 11 malam udah ngantuk itu. Ya. Kalau dipaksa-paksa pasti ada ya lain cerita ya kalau ada kerjaan, ya. Kalau ada kerjaan atau lembur lain cerita. Tapi kalau apalagi antum anak sekolah jam 11 malam apa yang mau dikerjai, ya? Ngerjain tugas yang bisa, ya. Enggak bisa. Mau kemana aja dari jam 12 siang, Bang? Dari jam 12 siang kemana aja? Ya. Ya itu tadi, ya. Menurunnya tingkat kesehatan karena kalau ya itu tadi saya bilang kalau udah begadang pasti kesehatannya, imunnya akan berkurang, maka akan mudah sakit, ya. Menurunnya tingkat kesehatan. Kemudian yang keempat, merenggangnya hubungan keluarga, ya. Kalau orang, ya antum udah tahu sendiri kalau udah orang bergaul bebas, pergaulannya nggak baik, pasti sama keluarga nggak dekat, ya. Karena dia takut kedoknya terbongkar, ya. Kedoknya terbongkar, misalkan dia mencuri, dia mabuk, takut kedoknya terbuka, pasti dia akan jauh dari ayah, ibu, adik, ya. Itu dia, ya. Kemudian menurunnya prestasi, udah pasti menurun prestasi, ya. Sudah pasti dia akan malas belajar, sudah pasti dia akan malas mengerjakan tugas kalau udah bergaulnya nggak bagus, ya. Karena teman-temannya seperti itu, kan nggak ada orang yang misalkan hobi hobi merokok atau memakai sabu, ganja dia berprestasi. Ya, Bapak ini seorang bandar sabu, juara di kuliahnya. Kan nggak ada kayak gitu, ya kan? Nggak ada.
Orang yang sudah kalau bergaul bebas, pergaulannya tidak baik, ya, misalkan dia hobi main judi, nggak mungkin dia berprestasi, nggak mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah dampak pergaulan bebas adalah berdosa, ya. Paling sebenarnya nomor satu cocoknya ini dia, berdosa yang pertama ya. Kalau berdosa satu dosa aja, kalau satu dosa azabnya apa paling ringan bang? Apa azab paling ringan di neraka? Terus, Masya Allah Sadik Fikri. Yang lainnya juga mau jawab seperti itu ya, yang lainnya bagus ya. Nah itu hukuman paling ringan kalau kita punya dosa ya. Dipakaikan sendal dari api neraka sampai mendidih kepalanya ya. Itu paling paling menderita itu efek buruk dari pergaulan bebas ya. Ya ada pertanyaan ya silakan. Di chat. Siapa nama antum? Oh ini di sini. Astagfirullahaladzim. Ustaz bagaimana dengan remaja semakin menutup pergaulan soalnya tidak memiliki teman lagi semakin menutup pergaulannya apa gitu. Nah ini ada pertanyaan ya. Ustaz menjawab semampu Ustaz ya. Kalau ada yang misalnya kurang puas antum boleh bertanya sama Ustaz yang lebih berilmu di Lunuha ya. Ustaz bagaimana dengan remaja yang semakin menutup pergaulannya seolah-olah dia tidak mau memiliki teman lagi. Semakin bertambah umur semakin menutup pergaulannya. Apakah itu sikap normal di masa remaja? Ya, kalau menurut Ustadz kenapa harus menutup pergaulan dengan orang lain ya? Tapi kalau antum menutup pergaulan dengan orang yang nggak benar, bagus, ya. Kalau menutup pergaulan dengan orang yang nggak benar, ya bagus. Tapi kalau menutup pergaulan dengan orang yang misalkan rajin sholat, ya, dia sopan, dia baik, ya ngapain ditutup? Malah antum dekatilah, ya. Malah antum dekati kalau dia orangnya baik, ya. Ini mungkin menutup kalau menurut Ustadz dia mungkin orangnya agak sensitif ya. Kalau sensitif nggak bagus juga bergaul. Misalkan antum kalau dibecandai langsung sakit hati, ya, gampang mudah tersinggung. Nah itu nggak boleh seperti itu ya. Karena setiap orang, setiap teman pasti ada sisi kekurangannya dan sisi kelebihannya. Nggak ada yang sempurna di dunia ini seseorang ya. Termasuk para ustadz, para ulama. Yang sempurna cuma siapa? Allah dan yang maksum siapa? Manusia yang satu-satunya maksum. Enggak punya salah. Hah? Rasul. Ya Rasulullah SAW ya. Ya yang maksum yang enggak punya salah Rasul. Tapi Rasul itu kan udah dijamin sama Allah kesalahannya sekarang dan yang akan datang diampuni, ya kan? Nah, iya itu kelebihan Rasulullah. Makanya kalau kita manusia ya pasti ada sisi kekurangannya lah. Antum lah coba sekarang teman akrab antum, pasti ada sisi kekurangannya, betul nggak? Nah, antum pasti nggak suka di sisi lain. Ah, ini kita udah kawan lama kok kayak gini orangnya ya, gitu ya. Kok ada kekurangannya ya? Kayaknya kok nggak enak di hati awak. Pasti ada lah. Jangankan teman, orang tua pasti ada kekurangannya ya kan, yang melahirkan kita. Pasti ada yang nggak mengenakkan hati kita kan? Nah, apalagi teman ya. Jadi jangan menutup diri, saran Ustadz ya. Jangan menutup diri sama teman-teman, terutama teman yang kita lihat banyak kebaikannya. Ya kalau kekurangannya misalkan dia agak cerewet, tapi dia rajin sholat gitu kan. Dia nggak pernah merokok, dia nggak pernah melawan orang tua, ya temanilah. Tapi kalau maksiatnya banyak, dia perokok, dia nggak pernah sholat, ya nggak pernah puasa gitu kan, malas belajar, ya jangan dipergauli, jangan dikawani. Cukup ditegur. Nah, ditegur, dinasehati, disapa. Nah, cukup itu aja ya. Waktu kita sudah habis ya, sampai di sini aja ya. Jika ada pertanyaan boleh WA Ustadz, WA Ustadz ya. Di WA Ustadz ya. Tahu nomor Ustadz kan? Nah, jika ada masalah-masalah yang berat pun pada antum, masalah-masalah yang pribadi, nggak apa-apa WA Ustadz ya. Insya Allah Ustadz rahasiakan ya, Ustadz rahasiakan. Kalau mana tahu antum mau tentang pertanyaan tentang keluarga nggak masalah, Ustaz rahasiakan ya. Sampai di sini saja yang dapat Ustaz sampaikan, lebih kurangnya Ustaz mohon maaf.
Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.